Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sejahtera Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, ada sebuah cerita ilustrasi tentang seorang petani yang setiap harinya dia mengambil air di sungai. Tetapi sayangnya ember yang dia pakai untuk mengambil air di sungai, dia cuma punya dua. Satunya masih bagus utuh, satunya retak. Tetapi dua ember itu selalu dia bawa. Setiap kali dia menimba air, dua ember itu yang selalu dia bawa. Dan akhirnya ember itu saling menyalahkan. Ember yang masih utuh mengatakan, kamu ember yang retak, ngapain sih ikut-ikutan ngambil air? Toh nyatanya ketika kamu ngambil dari sungai, sampai di ladang airnya tinggal setengah. Kan percuma kan? Itu artinya juga membuat pekerjaan jadi 2 kali lebih lama dibandingkan aku, ember yang masih baik. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lalu ember yang retak ini mengatakan kepada Pak Tani, "Pak Tani, mulai besok saya nggak usah ikut." Lalu Pak Tani mengatakan, "Kenapa?" "Karena percuma, saya tidak bisa membawa air penuh." Tetapi Pak Tani ini dengan bijaksana dia mengatakan, "Tenang ember, lihat baik-baik ya jalan yang engkau lewati." Sepanjang jalan, dia merasa sedih, tapi seperti kata Pak Tani, dia memperhatikan lagi, jalan yang dia lewati. Lalu dia, apa bedanya? Nggak ada bedanya. Lalu Pak Tani mengatakan, "Apakah kamu lihat sepanjang jalan tadi?" Nah, ember yang merasa utuh mengatakan, "Tuh kan, airnya tumpah semua. Gak bener itu, harusnya yang benar kamu bawa air utuh dari bawah sampai ke atas. Percuma kan kamu bawa air tertumpah-tumpah di jalan. Gak bener itu namanya." Lalu Pak Tani mengatakan, "Oh tidak, kamu perhatikan jalan tadi, lihat di sisi sebelah kamu menumpahkan air, di sana ada banyak tumbuhan hijau. Di sana bahkan bermekaran juga bunga-bunga yang cantik. Karena sepanjang kamu berjalan, airmu menyirami tanah itu sehingga tanah itu subur." Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apakah yang kemudian kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Kita kadang hanya berpikir bahwa yang satu benar, yang satu salah. Lalu, apa yang benar, apa yang salah? Bukankah sesuatu yang benar itu satu? Pasti persoalan normatif. Norma-norma tertentu. Nah, kita orang Indonesia, kita punya norma Indonesia sendiri, berbeda dengan yang lain. Yang kedua, sesuatu yang benar itu pasti juga subjektif. Subjek saya dan subjek Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yesus pasti berbeda. Lalu bagaimana menurut Tuhan? Apa yang benar itu? Bacaan kita hari ini mengungkapkan tentang jalan kebenaran. Sebagaimana Mazmur 25 ayatnya yang kelima saya bacakan demikian. "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari." Nah, firman Tuhan ini mengkisahkan bagaimana Mazmur berharap kepada Tuhan supaya pemazmur bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Jadi standarnya bukan lagi normatif, bukan lagi subjektif, tetapi Mazmur meminta kepada Tuhan jalan kebenarannya dan mengajarkannya itu bagi pemazmur. Lalu sahabat-sahabat Yesus, mana yang benar? Yang benar bukan lagi persoalan subjektif, seperti ember tadi, apakah yang utuh, apakah yang retak. Ternyata petani tadi bisa memperlihatkan bahwa semua sama-sama benar. Apalagi saudara dan saya berada pada cinta kasih Kristus. Tentu apa yang benar menurut Tuhan itu adalah berkat Tuhan buat saudara dan saya. Apakah kita orang berdosa, kita salah, tapi justru oleh Tuhan Yesus saudara dan saya dibenarkan. Kita diajarkan tentang jalan-jalannya Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus tetaplah semangat. Jangan putus asa, jangan gelisah. Meskipun kondisimu mungkin berbeda dengan yang lain. Meskipun kadang orang lain mengatakan, "Wah itu kamu gak benar, ini gak pas," dan sebagainya. Tunggu dulu, itu sangat subjektif. Tetapi apa yang benar menurut Tuhan? Mazmur memohon kepada Tuhan Allah untuk mengajarkan jalannya.
jalan kebenarannya yang diajarkan. Lalu jalan kebenaran seperti apa yang Tuhan mau kita melakukannya? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya di ayat yang ke-10. Artinya Tuhan mau supaya hidupmu dalam kondisi apapun, jalan Tuhan mengajarkan buat saudara dan saya untuk setia dan berpegang pada firman Tuhan. Meskipun saat ini kondisinya sedang pandemi, meskipun sekarang kondisinya sedang physical distancing dan juga social distancing, itulah yang benar sekarang. Karena itu, mari kita melakukan itu karena apa? Karena kasih kita bagi orang lain. Karena kita mencintai orang lain. Karena itu pemerintah mengatakan, maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Kita melakukan itu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Ini bukan persoalan saya takut tertular atau tidak. Tapi yang lebih penting, jangan sampai saya justru membawa penyakit itu. Saya justru menularkan COVID itu. Itu juga yang perlu kita jaga. Karena itu jalan kebenaran Tuhan saat ini juga mengingatkan buat saudara dan saya untuk juga mengasihi yang lain. Mencintai saudara-saudara yang lain. Justru karena kita sehat, kita ingin orang lain sehat. Orang lain juga dijaga oleh Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebagaimana pemazmur, kami juga mohon Tuhan menunjukkan jalan kebenaran bagi kami semua. Terlebih dalam masa pandemi saat ini ya Tuhan, kami betul-betul belajar tentang kehidupan yang baru. Karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjaga kesehatan kami juga dengan kasih. Kami menjaga kesehatan saudara, sahabat, dan teman-teman kami. Karena itu tolonglah Tuhan, dalam new normal yang saat ini sedang terjadi, kami belajar juga tentang kebenaran Allah dalam cara dan dalam new normal saat ini. Tolonglah kami Tuhan, supaya tetap kami bisa mengasihi saudara-saudara kami mencintai mereka dengan cara yang bijaksana. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, jalan kebenarannya saat ini adalah kita menjaga jarak. Kita tidak kumpul-kumpul, kita tidak bersentuhan, dan tetap menggunakan masker. Kenapa? Justru karena kita mengasihi mereka. Justru karena saya mengasihi saudara, supaya saudara tidak tertular. Karena itu, tetap semangat dalam situasi yang baru, tetap sukacita, dan tetap percayalah Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi saudara.